Di jantung Antartika, sebuah raksasa perlahan runtuh. Sebuah gunung es, lebih besar dari gabungan dua wilayah Jakarta, dengan berat lebih dari 1 triliun ton, kini mulai hancur menjadi serpihan. Ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Para ilmuwan khawatir, kehancuran gunung es A23A adalah lonceng peringatan akan bahaya yang jauh lebih besar. Tapi, mengapa gunung es ini begitu spesial? Mengapa para ilmuwan cemas akan dampaknya? Dan apa kaitannya dengan krisis iklim yang melanda bumi? Mari kita ikuti kisah epik gunung es A23A dari awal kelahirannya hingga kehancurannya hari ini. Kisah gunung es A23A dimulai puluhan tahun lalu. Tepatnya pada tahun 1986, gunung es ini pecah dari lapisan es Filchner-Ronne di Antartika. Namun, alih-alih berlayar di lautan, ia justru langsung kandas dan tertanam di dasar Laut Weddell, seolah membeku dalam waktu. Selama lebih dari 3 dekade, A23A tidak bergerak, tertahan di satu tempat. Para ilmuwan pun menyebutnya sebagai Pulau Es Raksasa. Baru pada tahun 2020, sebuah keajaiban terjadi. Lapisan bawah gunung es itu perlahan mencair, melepaskannya dari dasar laut. A23A pun memulai perjalanannya. Ia sempat kembali terjebak dalam sebuah pusaran laut, namun berhasil lolos dan terus berlayar. Pada Maret 2025, ia sempat kandas kembali, sebelum akhirnya kembali mengapung di bulan Mei dan terbawa arus laut menuju wilayah Samudra Atlantik Selatan di dekat South Georgia. Kini, setelah perjalanan panjangnya, sang raksasa mulai pecah. Ukurannya menyusut drastis, dari 3.672 km persegi menjadi sekitar 1.700 km persegi. Sebuah kehancuran yang sangat cepat. Pertanyaan terpenting dari fenomena ini adalah, apakah kehancuran A23A adalah sinyal dari krisis iklim? Menurut para ilmuwan, pecahnya gunung es adalah proses alami. Namun, frekuensinya saat ini jauh dari kata wajar. Andrew Majors, seorang oceanographer dari British Antarctic Survey, BAS, menyebut bahwa gunung es lain seperti A68 dan A76 juga hancur di sekitar wilayah South Georgia. Namun, A23A bertahan lebih lama sebelum akhirnya pecah. Ia memperkirakan, suhu air laut yang terus meningkat dan datangnya musim semi akan mempercepat kehancuran A23A. Meskipun belum ada cukup data untuk memastikan apakah krisis iklim secara langsung memicu kehancuran A23A, para ilmuwan tegas menyatakan bahwa lapisan es di Antartika telah kehilangan triliunan ton es dalam beberapa dekade terakhir. Penyebab utamanya, pemanasan air laut dan perubahan pola arus laut. Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia mendorong perubahan signifikan di Antartika, yang berpotensi menyebabkan kenaikan permukaan laut secara drastis di masa depan. Dampak dari pecahnya gunung es A23A tidak hanya terbatas pada kenaikan permukaan air laut. Kehancuran raksasa ini juga memiliki konsekuensi ekologis yang mengkhawatirkan. Saat gunung es mencair, ia melepaskan sejumlah besar air tawar ke lautan. Ini bisa berdampak signifikan pada salinitas atau kadar garam di perairan sekitar. Perubahan salinitas yang mendadak ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Selain itu, air es yang mencair juga mengandung nutrisi dan mineral yang terperangkap di dalamnya selama ribuan tahun. Pelepasan nutrisi ini secara tiba-tiba dapat memicu algae bloom atau ledakan populasi alga yang bisa merusak ekosistem dan mengganggu rantai makanan. Para peneliti di kapal riset BAS telah mengumpulkan sampel dari perairan sekitar A23A untuk dianalisis. Mereka ingin memahami dampak jangka panjang dari fenomena ini, karena mereka khawatir gunung es besar yang pecah akan menjadi pemandangan yang semakin umum di masa depan.
A23A adalah sebuah kisah. Kisah tentang sebuah raksasa yang bertahan selama 38 tahun, lalu akhirnya hancur. Kisah tentang sebuah fenomena alami yang terjadi di tengah perubahan iklim yang tidak alami. Kehancuran gunung es ini adalah pengingat visual yang kuat. Pengingat bahwa Antartika tidak kebal. Bahwa perubahan yang terjadi di Kutub Selatan akan memengaruhi seluruh planet, mulai dari ekosistem laut yang paling kecil hingga jutaan orang yang tinggal di pesisir. Ini adalah lonceng peringatan yang tidak bisa kita abaikan.